kualitas. Makanya di sini dia bilang mutu itu adalah sifat dan karakteristik sebuah produk atau jasa yang membuatnya memenuhi kebutuhan pelanggan atau pemakai. Jadi lebih ke customer-nya atau yang menggunakan itu tingkat kepuasannya ada di situ. Ini menurut ISO 8402. Kemudian ada lagi mungkin. Nah ini ada juga mendefinisikan bahwa mutu itu adalah yang terkait dengan proyek ya, siap untuk dipakai. Mungkin artinya dikategorikan proyeknya atau bangunan itu bermutu jika memang sudah siap atau siap digunakan atau siap untuk dipakai. Termasuk di sini tersedianya produk, keandalan, dan masalah pemeliharaannya. Nah, jadi eh, mutu atau kualitas itu definisinya ya biasanya sih tergantung kita menggunakan yang mana. Makanya nanti kalau misalnya mengkaji terkait dengan mutu dengan dalam sebuah topik, ada kan namanya definisi operasional. Nah, definisi operasional itu terkait dengan topik yang akan kita bahas. Misalnya saya bahas tentang mutu, tapi mutunya dengan definisi ini. Nah, itu mungkin arahnya ke sana. Tapi kalau secara umum, mungkin kita selalu berpikir bahwa mutu itu adalah kualitas, ya terpenuhi standar yang diberikan. Nah, kalau kita orang-orang proyek, barangkali ya orang terutama mungkin yang pernah sebagai pengawas lapangan kah atau apa konsultan selalu mengukur bahwa eh, proyek atau pekerjaan itu berkualitas jika sesuai dengan standar. Dalam hal ini standar mungkin spesifikasi atau mungkin ada standar yang lain digunakan atau sesuai dengan gambar. Biasanya kan arahnya ke situ ya kalau kita biasanya, tapi bisa saja mungkin kita definisikan dengan yang lain. Kemudian di sini ya manajemen mutu ini sudah masuk manajemen mutu, tapi di sini dia bilang suatu cara untuk mengarahkan kegiatan organisasi di lapangan untuk tujuan mencapai mutu hasil kerja seperti yang telah ditetapkan berdasarkan PP 997. Jadi di sini dia mengatakan bahwa manajemen mutu jika segala sesuatunya atau segala kegiatan atau aktivitas dalam pekerjaan itu mengacu pada standar produk, yaitu memenuhi dalam artian di sini ya, yaitu spesifikasi. Kemudian ada namanya standar proses kerja atau biasa istilahnya orang bilang SOP ya, standar operasional kerja kan pasti ada. Kalau kita biasanya di proyek namanya metode kerja. Kemudian ada standar sistem. Nah, ini mungkin standar sistem biasanya kalau di artikel-artikel terkait mutu biasanya banyak membahas tentang ISO ini. ISO ini kan standar sistem, tapi dia sifatnya internasional. Ini pun serinya banyak dulu mungkin dulu sangat dikenal yang ISO 9000 ini. 9000 ini pun macam-macam, ada 9001, 9002, 9000. Saya tidak tahu juga perkembangannya seperti apa sekarang, tapi standar sistem adalah sesuatu yang sangat penting juga ya. Jadi kalau kita kan orang-orang proyek mungkin selalunya berpatokan pada spek, berarti dia lebih ke arah standar produk. Tapi dengan standar proses kerja, tapi mungkin agak tidak terlalu diperhatikan yang namanya standar sistem, ya sistemnya yang dilihat. Jadi bukan hanya produknya atau metode kerjanya, tapi lebih ke standar sistem. Tapi kemungkinan juga ada sudah yang menerapkan ya standar sistem ini. Oke, ini secara umum manajemen mutu. Kemudian ini dia bilang bahwa setiap kontraktor biasanya memiliki standar mutu sendiri yang biasa dimasukkan dalam sistem manajemen mutu kontraktor. Nah, konsultan mungkin juga punya. Ini ada beberapa standar sistem manajemen mutu dan mungkin saya tidak tahu nanti mungkin akan lebih detail dibahas. Jadi ada namanya total quality control. Ini sistem ya, sistem manajemen mutu. Ada quality control circle, ada Malcolm Baldrige Quality Award, ada Deming Fresh. Kalau yang sering saya dengar itu ya Deming Fresh dan terakhir adalah ISO.
Nah, ISO inilah yang paling banyak dipakai di negara. Jadi bukan hanya di bidang konstruksi ya, di bidang industri pun manufaktur itu ISO ini menjadi sesuatu yang dikenal ya, bukan hanya di dunia konstruksi tapi juga di dunia industri. Sering kita pakai, jadi ada sertifikat ISO-nya, misalnya ISO berapa, nah seperti itu. Nah, ini mungkin lebih jauh nanti dibahas tentang ini sistem manajemen mutu berupa ISO, ya ISO. Nah, ini pengantar saja, jadi penjelasannya saja. Jadi ada namanya sistem manajemen mutu, namanya ISO. ISO itu singkatan dari International Organization for Standardization. Jadi standar organisasi internasional untuk mutu. Kemudian dia merupakan standar sistem. Jadi bukan standar produk ya, beda tadi. Kalau standar produk tadi kan spesifikasi menghasilkan sesuatu produknya, misalnya mutu sekian. Nah, ini tapi yang lebih ke standar sistemnya, bagaimana menghasilkan mutu beton misalnya. Nanti ada contohnya untuk membedakan. Nah, ini contoh supaya bisa dibedakan yang mana standar produk, yang mana standar sistem. Kalau standar produk atau biasa di istilah standar hasil, biasanya tolak ukur atau kriterianya biasanya kalau di proyek-proyek, kalau kita mengawasi pekerjaan, biasanya kan ada menjadi panduan kita bahwa sesuai spek, tidak sesuai spek, kan ada standar yang kita jadikan acuan. Misalnya di sini contoh, misalnya mutu beton K300. Kalau dikategorikan K300, jika kuat tekan karakteristiknya 300 kg per cm bujur sangkar dengan nilai selamnya antara 12 cm sampai 16 cm. Nah, kalau seandainya tidak sesuai dengan kuat tekannya, kan pada saat kita uji mutunya, mungkin mutu betonnya tidak sesuai, nah kita mengatakan tidak sesuai dengan standar atau tidak sesuai dengan mutu atau kualitasnya karena menyimpang dari kuat tekannya, misalnya lebih kecil atau lebih besar dari kuat tekan yang sudah ditentukan. Begitu pula nilai selamnya. Nah, biasanya kan ini tolak ukurnya bagi kita, mungkin orang-orang sipil kan biasanya dalam menilai atau pengawasan di lapangan. Nah, ini yang kita sering lakukan itu sebenarnya adalah standar produk, lebih ke hasilnya, standar hasil yang dihasilkan. Jadi lebih mengarah ke, jadi panduan adalah spesifikasi atau biasa juga gambar kalau dia meliputi dimensi. Sedangkan kalau standar sistem ya bukan hanya istilahnya, kalau misalnya dia mengatakan mutu beton K300 dengan kuat tekannya tadi, kemudian nilai selamnya sekian, yang dilihat itu bagaimana mencapai K300 ini. Nah, jadi prosesnya sampai mencapai beton mutu K300. Nah, itu sistem. Jadi bukan hasil produknya saja yang menjadi terukur, tapi yang diukur adalah bagaimana sampai dia menghasilkan K300. Nah, jadi di sini yang dimaksud standar sistem mulai misalnya materialnya kah, tenaga kerjanya kah, atau apa yang dinilai. Jadi pertama misalnya cara membuat beton, ya. Jadi cara membuat beton sampai dia dapat K300. Bagaimana materialnya sampai dia buat. Nah, itu mungkin lebih ke situ. Kemudian bagaimana perawatan alatnya. Kalau seandainya pada saat mau memix betonnya, berarti ada alat sehingga bisa berfungsi dengan baik. Jadi mulai dari proses kerjanya, penyimpanan materialnya, perawatannya, terus apalagi kalibrasi alatnya pada saat misalnya kalau kita mau mencampur itu berapa persen ini, berapa persen ini, berapa persen. Nah, itu. Kemudian yang melakukan tenaga kerjanya juga, dan mungkin ada sistem-sistem lain. Nah, itu yang dimaksud dengan standar sistem. Jadi prosesnya untuk menghasilkan produk itu tadi. Jadi bedakan nanti antara standar produk ya dengan standar sistem. Sistem itu bagaimana menghasilkan produk ini, prosesnya sampai di mana. Jadi bukan hanya mungkin satu parameter yang bisa diukur di situ, mulai dari materialnya, tenaga kerjanya, alatnya, sampai mungkin faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga
terjadi produk ini atau misalnya mutu beton K300 ini. Nah, seperti itu. Nanti mungkin ya saya juga tidak mengharapkan nanti ada yang mengkaji terkait ini. Apakah selama ini misalnya kontraktor mengerjakan proyek menggunakan standar sistem. Kalau dia menggunakan standar sistemnya berupa apa namanya? Atau hanya mengacu pada itu tadi standar produk. Apakah dari sesuai spek atau tidak? Atau biasanya sesuai gambar atau tidak? Nah, selalunya kan arahnya ke sana. Nah, seperti itu. Jadi bisa menjadi kajian barangkali yang bagi yang berminat. Nah, kemudian saya kira kalau dokumen terkait dengan sistem mutu, mungkin orang yang ahli mutu nih nanti menjelaskan dokumen-dokumennya. Karena kalau tidak salah dokumen-dokumen tentang mutu itu sangat-sangat banyak biasanya. Nah, salah satunya adalah manual mutu yang berupa kebijakan. Komitmennya berisi kebijakan yang berkaitan dengan komitmen, mulai dari penerapannya, pencapaiannya sampai ya pemenuhan persyaratan standar sistem mutu. Ini ada istilah manual mutu ya. Nah, kemudian yang kedua ada namanya prosedur ya. Prosedur misalnya uraian proses pekerjaannya gimana, cara pedoman cara kerjanya seperti apa. Kemudian terakhir ada namanya instruksi kerja, uraian atau langkah-langkahnya yang lebih rinci. Nah, ini kan semua lengkap biasanya dalam sebuah proyek itu kalau terkait dokumen mutu itu pasti ada manual mutunya, ada prosedurnya, ada instruksi kerjanya dan itu harus kita biasanya ikuti. Ya, ikuti khusus untuk mutu ya, karena kalau tidak salah K3 itu juga ada dia punya manual manual K3 juga kalau tidak salah ada dokumen-dokumen kebijakannya juga, kemudian ada juga prosesnya, prosedurnya seperti apa. Ya, karena kebetulan pernah ada yang mengkaji tentang K3. Nah, jadi bukan hanya implementasinya atau penerapannya, tapi karena dia ambil manajemen, kata manajemen, jadi mulai dari bagaimana perencanaannya, bagaimana eh, organisasinya, organisasi K3 itu seperti bagaimana, sampai akhirnya implementasi dan bagaimana controllingnya. Makanya saya bilang hati-hati menggunakan kata manajemen, karena biasanya itu dalam sebuah topik penelitian, kajiannya mungkin akan luas kajiannya. Beda kalau kita mungkin ambil satu bagian, oh implementasinya saja atau penerapannya saja atau mungkin perencanaannya saja atau apa. Ya, disesuaikan nanti seperti itu. Oke, saya kira itu. Kemudian ini apa istilahnya proses-proses dalam manajemen mutu. Yang pertama, saya kira jelas ya dalam proses pasti ada standar atau perencanaan terkait dengan mutu. Misalnya menghasilkan sebuah dokumen dan itu menjadikan acuan. Kemudian melaksanakan mutu tersebut. Jadi ada istilah ini ya, kalau tidak salah ada istilah quality assurance dan ada quality control. Nah, biasanya kalau sering kita pakai adalah quality control yang biasanya dijadikan mengontrol penggunaan mutunya seperti bagaimana atau mengontrol mutu seperti apa. Tapi kalau quality assurance biasanya memang agak-agak jarang yang mengkaji terkait ke quality assurance. Assurance itu kan artinya menjamin. Artinya quality assurance ini saya menjamin bahwa mutu yang dihasilkan itu akan baik. Berarti mungkin ada hubungannya dengan sistem yang digunakan. Ya, seperti itu. Nanti kajiannya mungkin lebih jauh nanti eh, apa yang mengkaji tentang mutu. Kemudian terakhir adalah melaksanakan pengawasan mutu. Jadi monitoring dan pengawasan. Jadi ini proses pelaksanaannya, kemudian ada proses monitoring dan pengawasannya. Nah, mungkin kalau kita mungkin yang sering terlibat di proyek mungkin lebih terutama mungkin kalau di kontraktor mungkin lebih banyak di monitoring dan pengawasannya. Ya, nah sekira jelas ini merencanakan mutu, misalnya mengidentifikasi standar mutu yang relevan dan menentukan bagaimana memenuhi standar mutu. Nah, ini mungkin dikaji di tahap perencanaan barangkali ya terkait dengan standar-standar apa yang digunakan, terus spesifikasinya dibuat seperti bagaimana. Saya kira juga kalian juga tidak tidak apa sudah pernah lah istilahnya melihat dokumen spesifikasi itu seperti apa isi-isinya di dalam. Biasanya kan output dari tahap perencanaan ya, tahap desain lah istilahnya ya. Kemudian ada gambar tekniknya ya seperti itu. Kemudian yang kedua melaksanakan penjaminan mutu. Jadi melaksanakan rencana mutu sesuai dengan
yang sudah distandarkan tadi. Makanya kan ada istilah perencanaan dan pengendalian. Kita bisa mengontrol atau mengendalikan sesuatu kalau ada yang jadikan standar acuan. Jadi saya tidak bisa tahu apakah ini menyimpang atau tidak, atau sesuai atau tidak kalau tidak ada standar yang jadikan sebagai acuan. Biasanya kan seperti itu. Makanya biasanya antara perencanaan dan pengendalian itu satu paket. Satu paket dalam artian tidak terpisahkan karena satu mengontrol dan untuk mengetahui apakah terjadi penyimpangan kan harus ada acuan, harus ada standar dan standar itu diperoleh di mana? Pada saat perencanaan. Nah, kemudian ini melaksanakan semua proses yang memenuhi persyaratan yang telah diterapkan. Nah, kalau tidak terpenuhi kan sudah ditahu apa penyebabnya. Nah, pengawasan memantau hasil-hasil spesifik proyek, misalnya menentukan penyimpangan terhadap standar, mengidentifikasi tindakan untuk menghilangkan penyebab kinerja yang tidak memuaskan. Jadi kalau misalnya tidak sesuai apa tindakannya, kalau misalnya terlalu besarkah atau terlalu kecil atau mungkin tidak dimensinya berbeda atau apa, pasti kan ada solusinya, ada perbaikannya atau mungkin dibiarkan begitu saja ya kembali ke pengawasnya atau yang monitoring tentang mutu atau kualitas. Saya kira ini jadi langkah dalam proses pengendalian mutu itu sebenarnya 3 saja, mulai dari perencanaannya, pelaksanaan, dan pengawasan. Saya kira ini, contoh pengendalian yang sering mengacu pada, kita yang biasanya orang-orang project, konstruksi. Saya tidak tahu karena di sini kan ada di bidang yang lain juga. Nah, saya pikir hampir mirip semua dan pasti parameter mutu juga bukan merupakan sesuatu yang hanya dilakukan di, industri konstruksi, mungkin juga di industri yang lain juga, manufaktur misalnya atau apa, kan produk itu dikategorikan berkualitas atau bermutu yang bagaimana sih. Nah, kalau kita biasanya orang-orang dari, project kan biasanya selalu acuannya adalah gambar. Misalnya meliputi posisi, dimensi, elevasinya bagaimana, terus dari spek biasanya, oh materialnya sudah sesuai, oh mixnya harus sekian persen ini, sekian persen, oh sudah memenuhi. Apalagi kalau terkait dengan mungkin kuat hasil labnya ya, kuat tekannya misalnya, atau mungkin analisa saringan misalnya, atau mungkin berat jenisnya. Misalnya arahnya kan ke situ, oh berat jenisnya range antara ini dengan ini, oh memenuhi. Kalau saringan misalnya, oh memenuhi amplop gradasi, berarti ini terpenuhi. Biasanya kan seperti itu ya kalau kita eee, seperti ini ada contoh gambar-gambar misalnya kalau, di LPA ya kalau tidak salah ada namanya Sencon ya kan, kemudian kalau di surface, lapis permukaan ada namanya core drill ya, tes-tes seperti itu. Kalau beton apa namanya, tes tes kuat tekannya misalnya, kalau besi, pembesian mungkin ada tes tarik tekannya, saya tidak tahu, ya seperti itulah istilahnya ya. Nah, jadi kita mungkin banyak lebih ke arah situ. Nah, ini dalam proses pengendaliannya biasanya ada namanya input, ada proses, kemudian ada output. Misalnya inputnya berupa apa, memenuhi misalnya dari segi materialnya gimana, tenaga kerjanya gimana, kemudian dari segi alat yang digunakan, terus prosesnya, pelaksanaannya bagaimana. Kadang biasanya inputnya sudah bagus, tapi ternyata di prosesnya biasanya yang biasa menyimpang atau tidak berjalan sesuai dengan yang sebenarnya misalnya. Kadang seperti itu. Akhirnya hasilnya tidak sesuai, biasanya kan seperti itu. Kadang juga inputnya, memang dari inputnya sudah tidak bagus, otomatis kalau input sudah tidak bagus, proses juga tidak berjalan dengan baik ya kan. Nah, pasti outputnya juga tidak, sesuai. Makanya yang perlu diperhatikan di sini sebenarnya adalah input ya, karena sesuatu yang memang sudah jelek kita masukkan, otomatis proses pasti hasil meskipun terproses tapi kan hasilnya akan tidak maksimal, ujung-ujungnya nanti outputnya tidak sesuai yang disyaratkan. Nah, saya kira ini juga hampir semua, dalam artian bukan hanya mungkin dari segi mutu ya, pasti yang diperhatikan adalah bukan hanya input tapi juga, proses ya, supaya menghasilkan output yang, sesuai. Nah, ini contoh saja, ini mungkin contoh ya. Mungkin yang sudah sering di project, terutama mungkin di konsultan atau kontraktor, mungkin pernah lihat ada namanya, apa istilahnya, form ya, form yang terkait dengan quality control. Ya ini ada contoh, ini contoh.
Contoh dan ini pun kan formnya pun mungkin tergantung dari instansi masing-masing atau mungkin jenis proyeknya kah atau mungkin dari pendanaan proyek biasanya kan kalau proyek pemerintah formnya seperti ini kalau proyek yang ada hibah atau bantuan atau apa biasanya punya form sendiri. Ini salah satu contoh saja form mutu ini aplikasinya kemudian ini form assessment, quality assessment, misalnya terkait dengan struktur beton ya. Misalnya kriteria yang diukur apa, misalnya kolom balok lantai, bagaimana satuannya apa, ini saya pikir. Kemudian nanti ada hasilnya, tingkat keberhasilannya berapa persen. Saya kira ini juga contoh saja, jadi nanti mungkin disesuaikan dengan kondisi yang ada. Ini yang perlu diperhatikan barangkali yang berkaitan dengan mutu biasanya dikategorikan berkualitas atau bermutu jika materialnya ya pertama alat ukurnya adalah material konstruksi. Jadi saya pikir selalu kita mungkin orang-orang engineering terutama mungkin di bagian quality ya. Bagian quality selalu mengecek kualitas material yang akan dilakukan sebelum dipakai atau digunakan. Biasanya ada pengecekan mutu material. Kemudian yang berikutnya mungkin alat. Ya, biasanya alat-alat yang digunakan pasti dicek dulu kualitasnya apakah memang layak untuk digunakan atau tidak. Ya, jadi apalagi kalau terkait dengan alat mungkin ada hubungannya dengan umur layanan atau umur ekonomis alat. Ya, mungkin kalau S2 jarang ya yang mengkaji tentang alat, mungkin lebih ke S1. Tapi kalaupun mau bisa juga sih manajemen alat, bagaimana bisa sumber daya lah istilahnya sumber daya proyek. Kemudian sumber daya proyek kan bukan hanya alat tapi material. Kemudian ini tenaga kerjanya ya. Jadi tentu sekarang mungkin terkait dengan tenaga kerja sumber daya manusia itu sekarang ada namanya kompetensi sertifikat sertifikat kompetensi dan itu mungkin menjadi eh, acuan dalam hal menilai tenaga kerja. Jadi bukan hanya mungkin levelnya kita sebagai pengawas atau mungkin petugas K3 yang harus memiliki sertifikat kompetensi. Sekarang mungkin di bawah mandor mulai dari tukang, kepala tukang dan seterusnya itu harus memiliki sertifikat kompetensi. Nah, kalau mengkaji lebih jauh lagi tentang tenaga kerja ya dalam artian di sini sumber daya manusia atau SDM proyek konstruksi wah lebih lebar lagi banyak jadi bisa juga dikaji lah terkait dengan ini yang mana yang kategori yang bisa memenuhi kualifikasi yang berhubungan dengan proyek-proyek nanti yang akan dikerjakan jadi tenaga kerja jadi sekarang banyak ya sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan. Nah itu jadi ada 3 ya jadi yang terkait dengan mutu yang sering biasa kita nilai mulai dari material, alat, dan tenaga kerjanya sendiri. Kemudian dikategorikan bermutu ya itu saya bilang tadi biasanya kalau secara umum kan kembali ke siapa yang menilai atau secara subjektif dia menilai. Kalau secara umum mungkin kalau kita di proyek konstruksi untuk menilai terutama kalau kita menilai hasil kerja kontraktor biasanya kita nilai dari parameter dikategorikan dia berkualitas atau bermutu jika dia dikerjakan proyeknya sesuai dengan biaya. Biasanya kan ada biaya yang RAB ya istilahnya rencana anggaran biaya proyek apakah dia di bawah rencana atau sesuai dengan rencana. Nah, kalau dia overrun atau istilahnya membengkak berarti kan tidak dikategorikan berkualitas. Jadi di bawah rencana atau dia sesuai dengan biaya yang sudah ditentukan atau direncanakan. Terus dikategorikan juga dia bermutu atau berkualitas jika waktu pelaksanaannya lebih cepat atau mungkin sesuai dengan schedule. Nah, jadi kalau terlambat tidak dikategorikan berkualitas. Nah, beda lagi kalau misalnya ada
penambahan waktu kerja atau istilahnya mengajukan adendum dan sebagainya. Kemudian karakteristik produknya dikategorikan dia bermutu. Nah, ini selalu kan kita selalu acuannya sesuai gambar atau sesuai dengan spesifikasi. Nah, biasanya jadi panduan itu adalah gambar dan spek. Kemudian yang berikutnya adalah K3. Nah, dulu mungkin kita tidak perhitungkan masalah K3. Makanya istilahnya itu triple constraint. Tidak pernah dia bilang empat kuartet apakah istilahnya. Triple karena memang 3 saja, biaya, mutu, dan waktu. Nah, tapi kalau tidak salah kapan ya Undang-Undang Jasa Konstruksi yang 2017, sudah berapa tahun itu. Nah, itu memang ada item masuk K3 di dalamnya, K4 justru namanya. Kalau salah keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja yang berkelanjutan kalau tidak salah begitu. Jadi di Undang-Undang Jasa Konstruksi 2017 belum ada lagi mungkin undang-undangnya yang baru ya. Yang terakhir itu 2017 nomor 2 tahun 2017. Undang-undang kalau beda kalau Permen, PP dan sebagainya. Undang-undangnya itu 2017 terakhir kalau salah zamannya Jokowi atau siapa itu. Nah, itu dia ada masuk K3. Makanya sekarang itu K3 bagian dari sebenarnya dari triple constraint ini. Kalau orang selalu bilang BMW saja, tapi ada plusnya. Plusnya itu adalah K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Kalau sekarang namanya SMK, Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Artinya dikategorikan dia berkualitas jika tidak ada kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja atau zero accident istilahnya ya. Karena itu memang dia menjadi apa istilahnya yang menjadi tujuan daripada K3 itu adalah tidak terjadi kecelakaan kerja. Tidak ada, nol, zero ya. Nol kecelakaan kerja. Nah, itu alat ukurnya. Jadi dia dikategorikan berkualitas proyek tersebut jika memang tidak ada kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan karena kerja. Terus yang terakhir ada yang namanya semangat kerja. Bermutu bila hubungan kerja ketika unsur maksudnya di sini mulai dari ownernya, kontraktor, konsultan itu saling bekerja sama dengan baik. Nah, terkait dengan mungkin kemarin kita sudah bahas terkait dengan konflik ya. Konflik atau mungkin beda pendapat tapi konflik yang bisa diselesaikan atau yang mengajukan klaim atau apa istilahnya ya. Sengketa ya, seperti itu. Nah, itu dikategorikan mungkin dia berkualitas kalau memang tidak ada terjadi konflik itu atau tidak terjadi sengketa. Jadi unsur yang terlibat dalam sebuah proyek yang utama itu mulai dari kontrak, konsultan dan owner itu saling bekerja sama dengan baik. Nah, itu. Jadi itu mungkin secara umum terkait dengan kualitas atau mutu ini kayaknya sudah habis materinya. Nah, tinggal mungkin kita kalau kalau misalnya seandainya ada ide terkait dengan saya kayaknya mau meneliti tentang mutu kualitas, arahnya ke sini, saya arahnya mau ke mana. Nah, seperti itu. Jadi mungkin ini cuma tambahan saja dan mungkin kalau ada yang mau lebih spesifik mengkaji tentang mutu itu bagus sekali sebenarnya karena mutu itu kan bagian dari parameter yang harus terkait dengan kesuksesan proyek juga kemarin kan salah satu alat ukurnya adalah mutu atau kualitas. Saya kira itu mungkin sampai di sini ada yang mau didiskusikan tentang ini. Jadi tidak menutup kemungkinan ada yang mengangkat ya. Jadi tidak mesti harus misalnya judulnya harus manajemen mutu, tidak mesti. Maksudnya kita kaji misalnya dari segi misalnya dari segi K3-nya kah atau dari segi biayanya kah atau mungkin dari segi apa tadi material, ada tenaga kerja itu bisa sebenarnya. Jadi makanya saya bilang kalau manajemen konstruksi itu ide-ide untuk meneliti itu sebenarnya tidak ada habisnya karena memang cakupannya itu banyak yang bisa kita kaji. Sumber daya proyek saja salah satunya kita ambil misalnya terkait dengan material saja atau mungkin terkait dengan alatnya saja atau terkait dengan tenaga kerjanya saja. Itu pun tenaga kerja lagi bisa kita bagi lagi ada yang tenaga kerja tingkat top manajemen bagian atas, ada yang tengah-tengah mungkin yang selevel kita berada di tengah-tengah, terus mungkin bagian bawah kan tidak mungkin kita bagian low-nya kan mandor ke bawah atau istilahnya kan mandor jadi alat ukur mandor ke bawah atau mandor ke atas
sampai di manajer sampai pengambil keputusan yang teratas, atau mungkin sudah ada yang berada di level top manajemen, ya, yang pengambil keputusan. Karena berdasarkan tingkatan juga kan biasanya seperti itu. Kalau yang fresh-fresh mungkin masih berada di middle, ya, di middle. Seperti itu. Jadi, eee apa istilahnya, cakupannya itu sebenarnya sangat-sangat luas, atau mungkin ada yang mau ambil, lebih spesifik, "Oh, saya mau standar sistemnya." Apakah selama ini misalnya kontraktor menggunakan standar sistem? Kalau seandainya dia menggunakan standar sistem itu seperti apa? Nah, itu bisa juga jadi, ide-ide untuk, meneliti. Jadi prinsipnya begini, kalau ada problem atau masalah, misalnya, eee, jadi selalu selalu berpikir begini, ada gap antara kejadian dengan yang seharusnya terjadi. Jadi kejadiannya begini, tapi harusnya yang begini. Nah, itu ada gap kan di situ. Nah, gap itu namanya problem, masalah. Kalau ada problem, masalah yang Anda ragu-ragu menjawab atau jawabannya ya tidak atau istilahnya abu-abu, nah itu bisa diteliti. Tapi kalau pada saat ada rumusan, masalah terus Anda bisa menjawab, ya tidak perlu diteliti, buat apa capek-capek meneliti, wong sudah tahu jawabannya. Nah itu kan arahnya, kalau penelitian itu kan arahnya mau mencari, apa istilahnya, yang belum diketahui atau yang belum pasti menjadi pasti, yang abu-abu jadi hitam atau jadi putih, kan biasanya seperti itu. Oke, saya kira itu pengantar saja. Jadi mungkin banyak sekali materi-materi, apalagi kalau sudah mengkaji lebih jauh tentang mutu. Nah, saya cuma memberikan saja secara sekilas saja, dan nanti mungkin lebih dalam nanti ada mata kuliah manajemen mutu setengah semester kalau tidak salah. Jadi nanti ada pertemuan-pertemuan sampai mungkin dikaji lebih jauh tentang dokumen-dokumen itu, mulai manual kebijakan, prosedur dan seterusnya itu akan dikaji lebih jauh lagi. Oke, saya kira itu pengantar dari, mutu, dan mungkin kemarin juga sudah, banyak, saya belum cek sih, banyak, sudah penelitian-penelitian ya, yang terkait dengan, manajemen mutu. Tapi mungkin, arahnya ke konstruksi mungkin, tidak terlalu banyak, mungkin banyakkan mungkin manajemen mutu di luar-luar, tapi saya kan kemarin mengarahkan kalau bisa di area konstruksi. Eee, karena sesuai dengan bidangnya kita. Jadi manajemen proyek konstruksi. Jadi kita punya KDK itu manajemen proyek konstruksi. Beda kalau kita bilang manajemen proyek. Nah, itu mungkin cakupannya sangat-sangat luas. Proyek itu kan bukan hanya miliknya kita, civil engineering, bidang-bidang yang lain pun ada namanya proyeknya. Saya kira nanti bisa dipahami, definisi daripada proyek konstruksi itu sendiri. Oke, saya kira itu mungkin, ada yang mau didiskusikan atau mungkin ada yang sudah siap presentase yang value engineering. Bisa. Jadi biasanya saya begitu, materi mungkin, dilanjutkan nanti ada satu atau 2 kelompok yang presentasi. Ini masih ada waktu sekitar, 15 menit atau kita ambil sampai 20, 15, ya 30 menit lagi lah. Ada yang mau presentasi boleh juga. Ini semuanya ada berapa kelompok? Kelompok yang terbentuk ada berapa? 5 kali satu kelompok berapa orang? Satu kelompok Ibu 3 orang. Oh, Jadi berarti banyak kelompok ya? Aduh, harusnya harusnya iya. Ya, Bapak. Jadi ada ndak yang mau presentasi kelompok berapa gitu, supaya tidak terbuang waktunya kita? Yang bisa presentasi mungkin 2 kelompok boleh, atau yang masih ada yang mau bahas tentang manajemen mutu? Saya bukan ahli mutu soalnya. Tapi bisa sedikit-sedikit. Ya, karena nanti mungkin makanya saya kan kasih pengantarnya di manajemen konstruksi memang kan, masih ininya ya, masih lebih ini, sama dengan manajemen biaya, manajemen waktu nanti lebih lebih spesifik itu nanti di sistem perencanaan pengelolaan proyek. Kemudian ada juga, ya kelayakan proyek itu masuk di mata kuliah ekonomi kalau tidak salah. Kemudian nanti ada manajemen risiko dan kualitas. Kalau sekarang yang berjalan kan manajemen teknologi ya kalau tidak salah ya. Nah, kalau manajemen teknologi kan lebih ke software-software apa yang bisa, atau teknologi-teknologi apa yang, baru yang bisa dimanfaatkan. Mungkin ada hubungannya dengan artificial intelligence ya, yang sekarang lagi banyak digunakan AI itu. Apakah masuk di konstruksi juga nanti artificial intelligence ini? Pasti. Ya, mungkin arahnya nanti ke sana. Kalau ada yang mau,
meneliti juga tentang itu boleh juga barangkali mungkin dari segi materialnya kah atau mungkin dari segi alat kah atau dari tenaga kerja yang bisa mengaplikasikan artificial intelligence ini supaya lebih mudah untuk pengerjaan proyek. Karena sebenarnya kuncinya kan di sumber daya proyek ini kalau mampu di-manage dengan baik mungkin pengaruhnya terhadap biaya dan waktu bisa diminimalisir termasuk juga kecelakaan kerjanya. Oke, saya kira itu cukup. Barangkali mungkin ada mau dipresentasikan sambil apa istilahnya, ini masih ada waktu sekitar 30 menit. Kalau ada yang mau presentasi, coba saya cek dulu ya. Saya perlihatkan ya barangkali kira-kira kemarin tugas satunya sudah pernah ya, sudah dikumpulkan ya semua ya. Coba kita cek dulu siapa tahu ada yang masih ada yang biasanya begini, bukan hanya mata kuliah ini, mata kuliah yang lain juga, biasanya dia sudah kirim tapi pas masuk laporannya, ini saya share ya, karena saya masih draft ini, belum masuk, saya share ya, coba dulu saya share. Yang saya juga baru cek ini tugasnya. Nah ini bisa kelihatan. Nah ini ada Ana ini saya lihat belum masuk. Draft belum diserahkan. Nah, ini seperti ini saya bilang. Kadang Anda mungkin bagi Anda saya sudah masukkan, tapi ternyata belum sampai, ya belum sampai. Ini dia bilang draft belum diserahkan. Nah, berarti belum masuk itu. Nah, ini ada Ilham. Ilham ini sudah masuk, tapi saya belum buka ini. Baru saya lihat. Terus Muhammad Fauzan, nah, sudah 100. Tony, saya tidak tahu kelompoknya siapa nih. Sudah masuk juga. Paul, ini tugas yang kedua kelompok ya. Tugas satu tadi nih yang mungkin dicek kembali ya Ana. Ana ini masih belum masuk dia nih. Belum saya buka ini filenya, baru saya lihat dari luar saja. Kemudian ada ini Muhammad Hafidz. Ika ini sudah banyak nih yang masuk. Bisa mungkin presentasi siapa yang bersiap? Atur. Nah ini juga ya Jessica. Bisa ada orangnya Jessica. Dalam bentuk draft ini belum masuk ini. Ini mungkin dia pikir sudah masuk tapi ternyata belum. Mungkin dia belum send ya. Nanti dicek kembali. Kemudian ada Sri Wahyunisara. Ini Kentara dia selesai tapi terlambat. Terus ini ada Nuni sudah. Jadi yang kelompok saja, ketua kelompok saja yang masukannya. Tapi kalaupun misalnya sudah terlanjur apa-apa juga. Itu saya kira itu saja. Ana, siapa tadi? Ana sama Jessica. Ada orangnya. Nanti kau cek kembali ya Ana dengan Jessica. Ini tugas yang individu ya, individu yang manajemen mutu kalau tidak salah dengan manajemen risiko. Nanti mungkin minggu depan saya bahas terkait dengan risiko secara singkat juga. Nanti mungkin apa lagi K3. Saya kira K3 juga bukan sesuatu yang ini banyak materinya. Nanti kita mungkin bahas SMKK langsung SMKK. Nanti mungkin sudah ada juga yang sudah ikut kompetensi ya, kompetensi K3. Sekarang kan rata-rata mungkin sebagai apa istilahnya pengawas lapangan atau apa itu harus ada sertifikat kompetensinya. Saya kira itu biasa atau mungkin ada sudah kompetensi ahli manajemen konstruksi atau ahli apa biasanya sudah ini. Kadang juga ada yang sudah ambil ahli K3. Kalau tidak salah dalam satu kompetensi itu bisa lebih dari 3 ya, lebih dari 3 kompetensi. Saya tidak tahu aturannya apa benar atau tidak. Jadi kita bisa memiliki sertifikat kompetensi itu lebih dari 3. Jadi misalnya saya ahli ini. Jadi tergantung nanti kebutuhannya. Oh misalnya dibutuhkan ahli jembatan, saya pakailah sertifikat ahli jembatan saya. Oh saya ahli jalan, berarti saya pakai nanti sertifikat ahli jalan. Oh saya pakai, misalnya dibutuhkan ahli manajemen konstruksi, jadi saya pakai sertifikat kompetensi ahli manajemen konstruksi. Misalnya seperti itu. Oke, saya kira itu saja. Mungkin ada yang mau didiskusikan atau mungkin mau diprotes atau apa, tidak apa-apa. Karena ini kan dalam artian kita saling belajar lah istilahnya. Saya memberikan sesuatu yang mungkin sangat minim dan tinggal kamu kembangkan bagaimana. Seperti apa. Apalagi kalau nanti mungkin topik penelitiannya
terkait dengan mutu, manajemen mutu. Tapi bisa membuka ide juga sih, ide atau wacananya Anda terkait dengan mutu itu seperti apa. Tapi meskipun mungkin cuma pengantar saja yang terkait dengan itu. Jadi mungkin dari sekarang sudah bisa ya, sudah bisa merumuskan atau membuat proposal terkait dengan, apalagi kan kalau tidak salah semester ini ada mata kuliah metode penelitian. Nah, dan kalau tidak salah juga metode penelitian itu outputnya adalah proposal. Iya, karena S1 saja seperti itu. Saya kalau di S1 saya mengajar dan outputnya itu bikin proposal skripsi. Nah, apalagi kalau S2. Pasti outputnya nanti selesai mata kuliah metode penelitian, pasti harus selesai proposalnya. Nah, tinggal mungkin didiskusikan kembali saja dengan calon-calon pembimbingnya yang diinginkan. Jadi semua bisa. Kalau di manajemen konstruksi ada 4 yang bisa. Pak Ruslan itu baru kembali, bisa juga dia, kemudian Pak Tutang, Ibu Dr. Nirmalawati, dan saya sendiri. Dan kemungkinan ya mudah-mudahan sih dia bisa ini urus, kalau dia Bu Nir urus profesornya berarti dia bisa diperpanjang masa baktinya sampai 5 tahun ke depan kalau seandainya. Ya itu bisa. Jadi bisa sebenarnya bisa diskusi lepas sih bisa ya, tidak mesti harus ke pembimbing ini harus diskusi sama dia, tidak. Jadi terbuka. Jadi sebenarnya kalau terkait dengan apa penelitian itu diskusi, lebih banyak diskusi sebenarnya lebih bagus lagi supaya mungkin yang awalnya masih ragu-ragu akhirnya menjadi mantap. Biasanya seperti itu. Biasanya kan mahasiswa, wah kayaknya saya punya ide gini-gini tapi ragu. Oh metodenya nanti seperti apa? Nah, itu bisa didiskusikan sebenarnya supaya bisa terarah. Oke, saya kira itu dan mudahan ada yang terkait berminat terkait dengan mutu. Kalau mutu mungkin yang mengajar mutu itu biasanya Ibu Dr. Nirmalawati karena S3-nya terkait dengan mutu. Kalau saya biaya waktu biasanya. Perencanaan pengelolaan proyek biaya waktu tapi bisa juga yang lain. Ya, tergantung ini. Biasanya yang menentukan sih Kaprodi sekarang. Jadi Kaprodi. Oke, saya kira cukup untuk manajemen mutu. Kalaupun ada mau didiskusikan silahkan didiskusikan, apalagi kalau mungkin orang-orang lapangan saya kira tidak asing lagi terkait dengan kualitas mutu dan mungkin selalu itulah yang menjadi acuannya dalam pengawasan di lapangan. Kalau seandainya misalnya Izin Ibu ada Dokter. misalnya Anda di bidang konsultan nih, kamu di konsultan sebagai pengawas dari pihak owner kah atau dari pihak konsultan, terus ada yang tidak sesuai dengan ada kontraktor bekerja tapi tidak sesuai dengan standar atau tidak sesuai dengan mutu. Apa yang biasa kalian lakukan? Apa yang saya stop dulu nih ya. Ini sudah dilihat ya Jessica dengan siapa lagi namanya tadi itu? Jessica dengan Ana ya tidak salah. Ya sudah Ana, Bu. Ana ya. Iya Bu ya. Ya, nah Ana nanti dicek ya, Ana dengan Jessica ya dicek kembali. Terus ini Baik kelompok Bu. yang sudah store siap-siap ya minggu depan kita presentasi mungkin. Ini sudah masuk semua nih yang kelompok ya. Kan terakhir malam ini kalau tidak salah ini tadi 23 ya. Hari ini dia bilang hari ini tugas Kalau kita kelompok hari ini. Ya maunya boleh Bu. ya dimasukkan saja meskipun mungkin terlambat nanti kan akan teridentifikasi sendiri. Seperti ini Sri Wahyuni selesai tapi Izin terlambat. Ibu kalau bisa kita presentasi Bu. Oh boleh silakan. Kelompok Satu yang mana di kelompok. sini? Yang mana di sini? Kelompok Arthur. 4 Pak Tony Bu. Oh Tony. Satu kelompok dengan siapa? 3 orang. Iya Bu, Boleh, silakan. saya mau Saya melukis. stop. Ya, sambil saya Iya lihat Bu. ininya. Ya, silakan di-share barangkali anunya dulu. Tunggu saya lupa. Satu kelompok dengan, oh iya boleh. Ini jam 8.56. Ya, sekitar 10 menit lah ya. Presentasi. Tony Sondonam. Yang mana? Tony yang mana? Mungkin di ini ya. Tunggu dulu, saya lihat dulu nama-namanya. Tony mana Tony? Izin Bu. Terus yang kedua eh, mung- mungkis. Hadir Bu.
Oh ya, Mungkis ya, 079. Terus Fitriani Jalali. Hadir, Bu. Ya, ini backgroundnya dari sipil semua ya? Iya, Iya, Bu. Bu. Oh ya, Saya silakan. arsitek, Bu. Siapa? Tony? Munkis, Bu, arsitek, Bu. Oh, sorry, Mungkis. Ya, Tony, saya ingat di anu ya, PU apa itu? Iya, Bina Marga, Bu. Bina Marga ya. Pekerjaan jembatan. Oh ya, ini pekerjaannya sudah jembatan Sukamaju ini sudah selesai ya? Atau Sudah, Bu, sudah, Bu. oh Tahun Bu, sudah sudah kapan? selesai, Tahun Bu. kapan? Tahun kapan? tahun kemarin, Oh, 2023. 2000. Di mana? Di Sukamaju ini di mana lokasinya? Kabupaten apa? Di antara Kabupaten Tojo Una dan Kabupaten Banggai, Bu. Di Oh, Balingara, Bu. iya. Oke, silakan. Tidak apa-apa. Eh, memang ada value engineering-nya ya? Iya, Bu. Oh iya, silakan. Silakan dipresentasikan. Nanti yang lainnya keaktifannya bisa saya nilai ya. Nanti saya nilai keaktifannya. Jadi yang presentasi dengan yang aktif itu nanti akan saya nilai untuk ujian akhir semesternya. Oke, silakan dimulai. Terima kasih, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 4, ada Pak Tony Joyo Putra, Muhammad Munkis, dan saya sendiri, Fitriani Jalali, akan mempresentasikan tugas manajemen proyek konstruksi tentang value engineering, pekerjaan jembatan Sukamaju. Next. Gambaran umum kondisi lapangan. Jembatan Sukamaju berada di koridor ruas jalan Provinsi Sulawesi Tengah, di Balingara, Longge Atas, Dataran Bulan, dan Simpang Moilong, sepanjang 112,84 km. Jembatan ini menghubungkan dua wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Tojo Una dan Kabupaten Banggai. Jembatan Sukamaju melintas di Sungai Balingara sepanjang 50 meter, yang merupakan akses masyarakat sebagai jalur transportasi, sosial ekonomi, dan pariwisata. Next. Perencanaan DED Jembatan Sukamaju. Perencanaan DED Jembatan Sukamaju dilaksanakan pada tahun 2016 dengan kontrak sebesar 881.276.000 yang dirancang oleh PT Diantama Rekanusa. DED Jembatan Sukamaju direncanakan dengan anggaran sebesar 42.411.590.000 yang terdiri dari divisi umum sebesar 360.450.000, divisi pekerjaan tanah 1.300.643.962.80 divisi pekerjaan berbutir sebesar 574.849.976 rupiah 64 sen, divisi pekerjaan aspal sebesar 1.986.678 rupiah 82 sen, serta divisi struktur sebesar 35.211.057.853 rupiah 19 sen. Next. Perencanaan DED Jembatan Sukamaju direncanakan dengan tipe jembatan rangka baja melengkung sepanjang 120 meter dan bangunan bawahnya menggunakan fondasi board pile seperti kita lihat pada gambar di samping kanan. Ada gambar bangunan atas dan bangunan bawah untuk jembatan Sukamaju. Next. Peristiwa force major pada tanggal 19 Juli 2019, jembatan ini ambruk sebagai akibat kendaraan truk fuso bermuatan tiang listrik yang melebihi tonase melintasi jembatan dan jembatan tidak mampu lagi menahan berat beban. Next. Oke, saya lanjut, Bu. Akan dilanjutkan oleh Pak Tony presentasi selanjutnya. Ya, terima kasih Bu Fitri. Untuk
karena terjadi force majeure pada tahun 2019 kemarin itu Bu, akhirnya kami dari Dinas Bina Marga melakukan pekerjaan ini pada tahun 2023 dengan anggaran yang terbatas sebesar 9,5 miliar yang awalnya tadi 42 miliar, sehingga untuk mensiasati pekerjaan ini kami laksanakan dalam 2 kontrak. Ada bangunan atas dan bangunan bawah. Bangunan atas itu dilaksanakan oleh PT Wiratama Global Indo Jaya dengan kontrak sebesar 5.448.450.000 rupiah. Kemudian di untuk bangunan bawahnya dikerjakan oleh CV Mahakarya Putra Mandiri dengan kontrak sebesar 3.785.189.931 rupiah. Pekerjaan ini direncanakan menggunakan rangka beli yang awalnya tadi direncanakan dengan rangka baja melengkung. Kemudian bangunan bawahnya kami laksanakan dengan pondasi sumuran. Jadi dari 9,5 miliar tadi Bu, untuk bangunan atas kita laksanakan dengan pengadaan rangka beli sebesar 5,4 miliar. Kemudian bangunan bawahnya ini ada kontraksinya sendiri sebesar 3,7 miliar yang terdiri dari ada pekerjaan divisi umum itu sebesar 244 juta sekian-sekian. Kemudian ada juga pekerjaan tanahnya sebesar 330 juta dan pekerjaan struktur itu 3,1 miliar. Sementara pekerjaan lain-lain sebesar 27 juta. Jadi dari tampaknya tadi ada perubahan anggaran tadi kami coba simpulkan value engineering dari pekerjaan Sukamaju. Pertama dalam tabel 1 ini terlihat bahwa ada tahap informasi di mana kami sebagai anggota tim, saya sendiri Tony Putra, kemudian ada Pak Mungkis dan Ibu Fitriani Jalali. Kemudian dalam tahap lembar kerja deskripsi bahwa untuk bangunan atas direncanakan dengan jembatan tipe rangka baja melengkung, kemudian bangunan bawah itu direncanakan dengan konstruksi pondasi bor pile. Lanjut ke Pak Mungkis berikutnya. Baik, terima kasih Pak Tony. Izin Ibu Dokter melanjutkan terkait dengan value engineering pekerjaan jembatan Sukamaju. Ingin kami jelaskan bahwa tahap kreatif. Jadi di tabel ini merupakan lembar kerja untuk tahap kreatif atau spekulatif. Jadi tahap spekulatif ini adalah tahapan kreatif dari studi rekayasa nilai yang menghasilkan sebanyak mungkin ide-ide dalam menghasilkan fungsi, tetapi jangan mengevaluasi ide-ide selama fase ini. Kemudian untuk bagian tahap spekulasi ini, ide-ide kreatifnya itu jembatan balok beton, jembatan rangka beli, jembatan rangka baja, jembatan gantung, jembatan kabel penahan, jembatan lengkung, dan jembatan konsol. Untuk tahap spekulasinya, jadi ide-ide yang kita munculkan di situ yaitu pondasi tapak, kemudian pondasi rakitan, pondasi sumuran, pondasi tiang bor, kemudian pondasi tiang pancang. Lanjut Pak. Di tahap analisis, model biaya rancangan semula untuk sistem bangunan jembatan, kemudian deskripsinya yaitu struktur bangunan atas, fungsi kerjanya menghubungkan, kemudian ada beban dan biaya semula sebelum penghematan yaitu 20 miliar 200 juta sekian, biaya sesudah penghematan menjadi 5 miliar 400 juta sekian. Kemudian pemasangan struktur atas, biaya sebelum penghematan 1,8 miliar dan biaya sesudah penghematan menjadi 661 juta rupiah, 661 juta sekian. Kemudian jadi total sebelum biaya penghematan itu 22 miliar sekian menjadi 6 miliar sekian. Lanjut Pak. Kemudian untuk pekerjaan tulangan baja, jadi dia biaya sebelum penghematan 5 miliar 800 juta sekian menjadi 546 juta. Untuk pekerjaan betonnya dari sebelumnya 3,8 miliar menjadi 481 juta sekian.
dengan keterangan rinciannya itu fondasi bor pilenya diganti dengan fondasi sumuran. Mungkin lanjut Pak. Di dalam tahap rekomendasi, jadi setelah melihat hasil analisis dari tahap analisa, maka pada tahap rekomendasi ini direkomendasikan satu alternatif penggunaan konstruksi rangka baja beli pada bangunan atas jembatan dan fondasi sumuran pada konstruksi bangunan bawah jembatan. Dengan pertimbangan karena penghematan biaya pada konstruksi bangunan atas dengan menggunakan konstruksi awal, maka total biaya jembatan rangka baja adalah 22 miliar sekian, sedangkan bila menggunakan konstruksi alternatif yaitu jembatan beli, maka total biayanya hanya sebesar 6 miliar 100 juta sekian. Jadi terdapat selisih biaya penghematan konstruksi alternatif sebesar 15 miliar 984 juta sekian. Kemudian penghematan biaya pada konstruksi bangunan bawah dengan menggunakan konstruksi awal dengan total biaya fondasi bor pile 9,6 miliar rupiah, sedangkan bila menggunakan konstruksi alternatif yaitu fondasi sumuran, maka total biayanya sebesar 1 miliar 27 juta sekian. Jadi terdapat selisih biaya penghematan sebesar 8 miliar 646 juta sekian. Lanjut Pak. Kemudian untuk tahap penyajiannya, penghematan pada pekerjaan struktur konstruksi bangunan atas jembatan Sukamaju sebesar 15 miliar 984 juta sekian, sedangkan penghematan pada pekerjaan struktur konstruksi bangunan bawah jembatan Sukamaju sebesar 8,6 miliar sekian. Lanjut. Baik, terima kasih Bu atas perhatiannya. Sekian dari kami. Ya, oke. Tadi sudah jelas ya prosesnya ya. Mulai dari tahap informasi, tahap spekulasi kreatif ya, terus tahap analisis. Jadi ini mungkin apalagi ini membahas terkait dengan biaya ya, jadi mungkin ada hitungannya, cuma mungkin tidak ditampilkan, kan tidak muncul langsung sekian rupiah, pasti ada analisisnya ya, dikerjakan dengan menggunakan apa Excel barangkali. Dan apalagi ini sudah selesai kan, sudah jadi, dan yang jadi ini sudah pakai rangka yang itu tadi, yang apa tadi, beli Rangka beli Bu. ya, itu yang sekarang kan yang dipakai kan sudah jadi Iya. jembatannya, berarti kan sudah selesai. Sudah selesai. Nah, termasuk juga pondasinya kan, pondasinya yang pakai yang borvel itu. Iya. Nah, tapi sebelum Menjadi sumuran, terpilih Bu. itu ya, sebelum terpilih itu kan ada namanya value engineering dulu untuk pemilihan, karena memang mungkin anggarannya terbatas dan biasanya tim perencana mendesainnya juga terlalu tinggi, tapi biasanya kan mendesain juga disesuaikan dengan kondisi juga ya. Nah, akhirnya di value engineering terdapat penghematan dengan mengganti bahan ya. Struktur atas dengan struktur atas ya tadi dengan ya struktur dulu saya lihat ya, pekerjaan tulangannya dengan pekerjaan betonnya ya, struktur bangunan atas dan ya itu ya, penghematannya dari 22 miliar menjadi 6 miliar ya, hampir setengahnya. Oke, sekira itu penjelasannya dan sudah bagus, tahapannya sudah bagus, tapi mungkin ada yang di prosesnya ya, pasti ada prosesnya, dalam artian tidak muncul begitu saja ini nilainya, biaya sebelum penghematan atau biaya sesudah penghematan, pasti ada hitungannya. Oke, saya kira itu. Kemudian apalagi jembatannya sudah selesai dan menggunakan yang ini, ya kan? Yang value engineering ini ya, anggarannya. Nah, cuma dia butuh yang sebelumnya, sebelum dikerjakan, sebelum di value engineering. Saya pikir itu mungkin ada yang mau didiskusikan, mungkin ada didiskusikan pertanyaan, kenapa harus dirubah menjadi rangka baja misalnya, kenapa harus dirubah pondasi sumuran. Ya tadi sumuran ya, sumuran. Kenapa misalnya bukan jenis yang lain? Apa pertimbangannya sampai dia merubah pondasinya menjadi pondasi sorry, pondasi apa tadi? Pondasi borfile. Ya, borfile ya. Borfile yang benar ya. Ya, jadi kenapa borfile? Kenapa
di awalnya sumuran tiba-tiba dirubah menjadi borfair, apa pertimbangannya? Kan pasti ada di tahap analisis itu dijelaskan. Oh, karena ini tahap analisis dijelaskan apa-apa penyebabnya sampai akhirnya memilih jenisnya baja belay dengan pondasinya borfair. Jadi ada dua item pekerjaannya, pondasi dengan struktur rangkanya ya, jembatan tapi rangkanya saja. Betul ya? Jadi jembatan struktur atas tapi rangkanya, rangka bajanya ya, kalau tidak salah. Oke, saya kira itu mungkin ada yang mau didiskusikan terkait dengan, silakan. Bisa, semuanya bisa mengajukan, terutama mungkin yang di jalan dan jembatan. Ini di jalan dan jembatan, Bina Marga ya, jalan dan jembatan. Tapi ini spesifik jembatan. Kan pasti ada dianalisis, cuma dia ungkap di situ kan tidak ada di tahap analisis, langsung keluar sini uang sekian rupiah sekian rupiah. Kemudian di tahap kreativitas itu kan, nah apa dia pilih saja jembatan ini jenis ini jenis ini jenis ini jenis ini, terus tiba-tiba dia pilih ke rangka baja itu tadi berlay itu. Nah, itu. Silakan, ada mungkin mau didiskusikan? Tapi Ibu, Ya, berarti silakan. ya, berarti harus kita tambahkan lagi analisisnya itu Bu ke dalam Ya, PPT-nya itu. boleh. Lebih bagus sebenarnya. Kenapa? Kan saya pernah bilang bahwa di tahap analisis sebenarnya agak-agak ribet sedikit karena mungkin kita harus memastikan kenapa saya memilih ini. Nah, mungkin kalau di tahap ada banyak informasi, banyak data kan dianalisis kenapa akhirnya terpilih ini misalnya gitu. Pasti kan ada alasannya, tidak mungkin langsung dipilih-pilih begitu saja. Di samping mungkin pertimbangan-pertimbangan yang lain, tapi memang ujung-ujungnya kan arahnya ke biaya, lebih ke biaya sebenarnya. Tapi kan untuk memilih itu pasti kan ada apa istilah analisisnya sebelum arahnya ke sana, dia analisis. Boleh ditambahkan, boleh juga mungkin dilampirkan juga terkait dengan bagaimana perhitungannya. Tapi mungkin arahnya ke biaya itu mungkin analisa harga satuan pekerja yang mungkin agak banyak ya, agak ribet mungkin. Iya. Tapi ini kan cuma satu item pekerja, bukan item pekerjaan sebenarnya item bagian item. Misalnya jembatan kan banyak banyak struktur-strukturnya ya, tapi lebih ke ini saja kan, lebih ke rangkanya. Nah, sama halnya kalau penutup atap ada penutupnya, ada rangkanya kan gitu. Cuma ini rangkanya kan, rangkanya yang lainnya sama semua, abutmennya dan sebagainya sama. Iya, mungkin ada yang didiskusikan, yang lainnya, yang spesifik ke itu, atau mungkin bisa dijelaskan barangkali tadi pertanyaannya saya, kenapa fokusnya kembali ke apa dari tahap alternatif tadi, kreativitas itu kan kreatifnya banyak ya. Ada jembatan balok beton, ada rangka bele, ada rangka baja, ada gantung kabel. Awalnya apa? Awalnya? Oh, rangka baja melengkung. Rangka baja Baja, Bu. Melengkung Bu, rangka baja Ya, melengkung Bu. ya. Terus kenapa dia beralih ke bailey? Bailey ini baja juga ya? Atau modelnya saja yang beda? Bahannya apa dia? Baja juga. Baja juga Bu, Oh, tapi baja cuma lebih modelnya. sederhana dia Bu. Apa kenapa? Lebih sederhana. Oh, bentuknya lebih sederhana. Oh, ini ada gambarnya Iya. ya. Mana gambarnya? Tadi saya lihat ada gambarnya. Ada gambarnya Bu. Oh iya, lebih sederhana ya. Oh, ini melengkung ya. Lebih sederhana dia. Ya, lebih sedikit bahan mungkin yang digunakan. Tapi kekuatannya sama. Terus ini pondasinya ada tapak. Awalnya ada apa pondasinya? Pondasi apa? Borpile Bu. Oh Pile, ya, Bu. sorry. Bor fiber. Saya salah tadi. Terus diganti sumurannya. Sumuran. Diganti Sumuran. sumuran. Ya, diganti sumuran. Oh, sorry. Jadi awalnya pondasi bor file, kemudian diganti menjadi sumuran. Mungkin Iya. faktor apa sampai akhirnya memilih sumuran. Kalau dari segi kualitas sama ya paling ya, bor file dengan sumuran itu sama. Mungkin dari apa kondisi lokasinya
Memang cocoknya sumuran atau bore file? Biasanya Ibu, izin menambahkan Ibu Dokter, biasanya itu kalau perencanaan jembatan itu Bu, itu kan ada tipe-tipe jembatan. Jadi biasa dari tim perencana itu mereka berdasarkan tipe-tipe jembatan itu Bu. Nah sekarang kan Betul. pada saat mau apa namanya pelaksanaan itu kan anggaran yang disediakan dinas itu hanya nilai sekian tadi Terbatas. itu 6 miliar. Nah, Iya. jadi kita hitung kembali, kita pada engineering kembali kira-kira dengan desain jembatan sederhana itu apakah bisa dilaksanakan dengan nilai anggaran itu. Makanya sampai kita membuat jembatan bilik itu seperti Iya. itu. Tapi kalau dari Kecuali segi kalau perencanaan memang sebenarnya tidak masuk dari tipe jembatan Ibu. Itu begitu. dia. Kalau di perencanaan, di desain perencanaan jembatan dia seperti itu dia. Dia Iya. ada standar perencanaannya dia, perencanaan tipe-tipe jembatan. Tapi biasanya kan harusnya kan tim perencana itu sebelum mungkin mendesain atau apa kan biasanya ada laporan-laporan misalnya kondisi tanahnya sebelum dia Iya mendesain, Bu, mungkin lokasinya di mana, di titik mana, elevasinya bagaimana. Biasanya kan ada seperti itu ya survei awal istilahnya atau iya mungkin seperti survei awal. sebelum mendesain. Supaya mungkin desainnya itu betul-betul akurat dalam artian nanti itulah yang terpakai. Kalau misalnya Iya, sudah didesain begitu, dia standarnya, dia pakai standar baru nanti mungkin kan kerja dua kali istilahnya. Kan ini orang value engineering kan butuh butuh dana juga, anggaran juga atau tidak tidak ada anggarannya untuk biasanya sih ada dikeluarkan lagi uang atau dana untuk itu. Tapi tidak apa-apa karena ini memang kan sudah terjadi dan memang seperti itu terjadi dalam artian kasusnya begitu ya jadi kita tidak bisa menyalahkan juga tim desainnya cuma mungkin karena sebenarnya mungkin desainnya bagus dan cocok tapi karena anggaran terbatas akhirnya harusnya dipilih engineering ya sekira itu mungkin ada yang mau didiskusikan. Jadi ini mungkin bagus ya dalam kategori eh, prosesnya sudah mengikuti singkat dan padat, tapi sebenarnya eh, ada uraiannya. Mungkin dia sudah jelaskan, cuma dia tidak tampilkan dalam bentuk PowerPoint. Terus anggarannya tadi saya lihat sangat besar ya selisihnya ya. Dari 9 miliar menjadi 1 miliar. Ya, khusus untuk pekerjaan apa ini? Pekerjaan struktur bangunan bawahnya. Kemudian kalau bangunan atasnya dari 22 miliar menjadi 6 miliar. Ya, setelah diganti dengan pondasi sumuran menjadi 1 miliar. Benar ini adanya? Atau mungkin perkiraan saja? Anunya, maksudnya saya ini apa penghematannya. Ini kamu hitung sendiri atau yang sebenarnya terjadi begini? yang sebenarnya Yang terjadi Bu. Yang terjadi berarti. Sudah, Bu. Terus siapa yang melakukan value engineering-nya kemarin? Dari PU juga, dari Bina kita Marga. di tim perencanaan Bu. Oh, yang tim perencanaan khusus untuk Bina Marga ya. Ya, Oh, ya, iya. ya Bu. Jadi bagus ya, maksudnya contohnya sudah seperti inilah memang kalau value engineering. Jadi apa istilahnya bedakan dengan kalau dia adendum atau CCO. Nah, kalau di value engineering itu memang sebelum yang desain awalnya itu yang di value engineering kan karena terkait dengan kondisi pembiayaan, bukan karena faktor-faktornya memang dari segi biaya saja sih. Sasarannya beda kalau CCO kan biasanya dari kondisi di lapangan akhirnya dilakukan perubahan. Tapi dia biasanya lebih ke ini. Oke, saya kira itu tidak ada yang mau diskusi terkait dengan ini. Ya, Bu, Tidak ada yang saya mungkin di jalan dan Izin, Bu. jembatan. Izin. Di sini Bu. Silakan, tunggu dulu saya coba. izin, Bu. Izin, Ya, Bu. siapa? Pak Yanuar. Iya. Pak Yanuar dari mana? Pak Yanuar. Dari 025 ya. Tunggu dulu. iya. 025.
Ya, silakan Pak Yanuar. Satu pertanyaan Iya, atau satu saran. Bu, yang ingin saya diskusikan Hmm. terkait ini kan, kalau bisa dibilang ini yang dirubah itu lumayan apa strukturnya kan, Ya. apakah tidak berbahaya nanti seandainya nih tidak diminta-minta terjadi kegagalan atau bagaimana? Nanti Hmm. kan ini kan yang sudah yang ganti-ganti orang dari dinas begitu. Awalnya kan sementara ini direncanakan oleh konsultan. Bagaimana kira-kira itu Ya. terkait tanggung jawabnya itu? Maksudnya dampaknya Iya, nanti ke depan. Ini kan iya, bangunannya sudah jadi nih, iya, sudah betul. menggunakan anggaran value engineering. Nah, nanti katanya dampaknya ke depan kira-kira ini kan belum kelihatan ya. Kan Iya, maksudnya ini baru berapa tahun? 2000 berapa? Kemarin 2023 ya. 2023, Bu. Ya, Iya. ini kan belum kelihatan dampak dari kegagalan bangunannya. Nanti mungkin berapa tahun ke depan mungkin bisa kelihatan atau bagaimana? Apakah nanti ada pengaruhnya? Dia bilang pengaruhnya terhadap perubahan desainnya yang awalnya menggunakan apa tadi jembatan Melengkung. tapi kalau melihat kembali ke prinsip value engineering itu kan sebenarnya value engineering itu kualitas, kekuatan tidak merubah semua sebenarnya. Jadi kualitas, kekuatan, kemudian estetika dari segi fungsi utama itu sebenarnya tidak hilang. Ya, tidak hilang, tidak boleh dihilangkan. Jadi yang dihilangkan itu adalah biaya-biaya yang tidak penting. Ada biasanya biaya-biaya yang tidak penting yang di rencana awalnya ada, tapi karena dianggap tidak terlalu penting dan tidak mempengaruhi fungsi utama, akhirnya dihilangkan. Sebenarnya prinsipnya di situ, engineering. Itu mungkin pertanyaannya ya. Silakan mungkin ada yang menjawab dari 010, 026 dengan 079. Izin Bu. Apa komentarnya? Apakah ada nanti mungkin dampaknya? Apalagi katanya dari konsultan desain kemudian diambil alih oleh konsultan atau perencana, bagian perencana di dinas. Silakan. Izin Bu, Ya, siapa? Kosong. dari 026 Bu, dari Tony. Ya, silakan Tony. Jadi yang bisa kami jelaskan bahwa memang awalnya perencanaan jembatan Sukamaju itu selain fungsinya yang dikedepankan, ada juga faktor estetikanya. Makanya Hmm. dipilihlah jembatan yang selain fungsinya apa? Selain fungsinya menghubungkan, juga punya faktor ikonik. Makanya kemarin Hmm. kita waktu perencanaan kami pilih jembatan Melengkung, mungkin Hmm. terinspirasi dengan jembatan apa? Jembatan Lompat. Kuning kemarin, jembatan Kuning. Jembatan pelompat. Jadi jembatan Pelompat. Jadi itu yang terinspirasi kami sampai apa? Mengambil kesimpulan bahwa kita rencanakan dengan jembatan Rangka Baja Melengkung. Kemudian pada saat eh, kejadian force major itu 2019, mengingat pentingnya jembatan ini harus dilaksanakan karena merupakan penghubung antara dua kabupaten, kemudian apa namanya menjadi satu-satunya eh, akses masyarakat terpencil Penghubung. di bagian. Ya, makanya kami dari Dinas Bina Marga dengan ketersediaan anggaran yang ada coba mencari alternatif-alternatif yang Hmm. memungkinkan apa jembatan itu terbangun namun tidak menghilangkan fungsinya sebagai entah itu apa sebagai yang penghubung maupun sebagai dengan faktor kekuatannya, Hmm. ketahanannya. Makanya kami pilihkan dengan jembatan Beli ini untuk untuk mitigasinya supaya jembatan ini ke depan tidak dilewati oleh apa kendaraan yang melebihi tonase, yang melebihi kekuatan jembatan, maka kita bikinkan palang di ujung apa pada saat masuk jembatannya itu Bu, kita Hmm. bikinkan palang besi Peringatan, tanda ya peringatannya.
Jadi truk-truk yang kan semestinya truk-truk Fuso itu bukan di situ lewatnya, dia harus lewat di bawah Bu, lewat sungai karena memang bukan itu fungsinya dia di situ. Cuman kemarin karena dia paksa, makanya ambruk jembatannya. Oleh karena itu untuk mitigasinya ke depan, kami gunakan palang besi dia nih supaya tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti tahun kemarin itu, Bu. Begitu barangkali penjelasan sedikit dari kami. Terima kasih, Bu. Ya. Jadi gitu alasannya ya kenapa dia karena ternyata ada force majeure ya terjadi sampai akhirnya Iya, force major. mengambil tindakan value engineering. Jadi sebenarnya kembali ke tujuan awalnya sih sebenarnya value engineering itu sebenarnya untuk apa? Nah, jadi kalau tadi dia memang alasannya apa? Karena memang force majeure dan ini memang betul-betul sangat dibutuhkan dan fungsinya juga tidak dia berubah, nah itu bisa dan dari segi kekuatan juga mungkin sama juga dengan perencana sebelumnya. Nah, cuma dari awalnya melengkung menjadi biasa, tapi tetap estetik juga. Nah, jadi tidak menghilangkan juga jadi apa estetikanya, tetap juga dari segi estetika tetap terpenuhi, dari segi kekuatannya tetap terpenuhi, keandalannya tetap terpenuhi. Nah, itu. Dan apalagi fungsi utamanya ya, tetap juga terpenuhi. Nah, dalam untuk kedepannya dampaknya supaya tidak terjadi lagi ya itu ada mitigasi. Saya pikir itu mungkin ya ada lagi mungkin tambahan atau ada feedback dari Yanuar atau ada lagi yang lain. Saya ingin menambahkan sedikit saja Bu, menyambung Ya dari Pak silakan Tony tadi. Iya, tadi Pak ke Munkes Bu, Mungkis. 079. Ya, jadi Ya, menambahkan sedikit dari penyampaian dari Pak Tony tadi, memang betul bahwa perubahan kayak semacam perubahan struktur itu Bu. Jadi kalau di kami itu biasa memang tetap harus melibatkan konsultan perencana Bu. Jadi tidak serta-merta untuk merubah desain itu konsultan perencana yang di awal tidak dilibatkan dan itu memang harus mendapat persetujuan dari konsultan perencana. Jadi terkait dengan jembatan di Sukamaji itu memang kemarin lalu itu sudah dihitung bersama-sama dengan tim perencana, tim desainnya. Namun kan memang yang seperti disampaikan Pak Tony tadi bahwa jembatan yang dibuat itu dibatasi alat dibatasi eh, kendaraan yang lewat, makanya sampai dibuatkan plang untuk pembatasan beban-beban yang akan melintas di atas jembatan itu, sehingga kalau dari pertanyaan dari Pak Yanwar tadi terkait dengan bagaimana kekuatan struktur Pak ya, kekuatan struktur dari jembatan itu salah satu pertimbangannya kita kemarin itu ya itu dengan mengantisipasi itu dengan membatasi kendaraan yang melintas di jembatan itu. Mungkin seperti itu penambahan saya. Terima kasih. iya. Sekira jelas ya. Jadi dia punya mitigasi tersendiri di mana membatasi kendaraan yang lewat. Mungkin kalau jembatan sebelumnya mungkin dia tidak dibatasi ya, tapi karena eh, adanya tadi force majeure tiba-tiba ini dibutuhkan dan anggaran terbatas, akhirnya harus di value engineering, tapi dengan syarat ada keterbatasan dalam hal penggunaan. Tapi fungsinya menghubungkan tetap jalan meskipun ada keterbatasan. Saya kira itu ya. Ada lagi mungkin yang mau di cross check lagi kembali. Satu lagi barangkali. Satu lagi Bertanya, untuk Bu. kelompok satu. Bu. Saya nggak tahu kelompok berapa ini. Nah, silakan. Satu lagi. Saya, Siapa? Bu, mau bertanya. Abdul Abdul Malik. Malik, Bu. Ya, 042. Silakan. 042. Iya, ini sedikit diskusi saja sebenarnya, Bu, Ya. terkait value engineering item pekerjaan pondasi, di mana yang tadi dipaparkan dari pondasi bore pile diganti dengan pondasi sumuran. Mungkin bisa dijelaskan terkait
eh, kelebihan apa Hmm. yang sampai di struktur bawahnya ini dari pondasi bor pile diganti pondasi semuran. Kenapa tidak memakai semisal contohnya tiang pancang atau pondasi rakitan atau pondasi tetap bor pile dengan menggunakan dimensi yang lebih kecil atau seperti apa? Bagaimana tanggapan dari konsultan perencana dengan adanya value engineering tersebut? Terus mungkin pemilihan dari pondasi sumuran ini baik dari mungkin dari jenis tanah ataupun kondisi lingkungan sekitar bisa dijelaskan juga kelebihan dan kekurangannya penggantian struktur bawah ini. Terima kasih. Mungkin itu Bu. Ya, saya kira itu jadi makanya tadi kan saya bilang jadi dia tampilkan kan langsung ide-ide kreatif. Nah, sebelum sebenarnya mengungkap ide-idenya itu kan pasti ada alasan ide-ide. Oh, ini pilihan ini, pilihan ini, pilihan ini sampai akhirnya oh ganti nih semuran. Nah, itu pasti ada alasannya. Cuma mungkin di slide-nya dia seperti saya bilang kemarin, contohnya saya itu sebenarnya secara ini saja, tapi persis dia mengikuti itu pilihannya. Tapi kan ada alasannya biasanya. Jadi sebelum kita menentukan, oh pilih ide-ide kreatifnya adalah ini. Nah, sebelum memunculkan ide kreatif kan perlu ada informasi, perlu ada data dulu. Apakah oh ini kreativitasnya ide-ide yang harus saya tonjol ada ini pasti ada alasan. Saya pasang ini pondasi tapak, apa alasannya? Pondasi ini, apa alasannya kan pasti ada itu alasannya. Nah sekarang ditanyakan kenapa memilih sumuran, kenapa bukan tiang pancang, kenapa bukan bor file tapi dimensinya yang dikurangi atau apa? Nah itu silakan. Sebelum menampilkan kan pasti ada ini ada alasan tersendiri sampai akhirnya menjadi bagian dari kreativitas tahap kreatif. Kreatif artinya memunculkan ide-ide, tapi ada alasannya sampai kita memunculkan ide-ide itu. Dan kemudian bagaimana dengan perencana awalnya ya. Nah, biasanya sih kalau di value engineering keterlibatan bukan hanya keputusan satu orang atau dua orang atau satu bagian saja ya, jadi semua biasanya dilibatkan. Seperti kemarin saya jelaskan bahwa yang terlibat ada mungkin manajemen konstruksinya, ada mungkin bagian estimatornya, ada. Jadi semua terlibat dari sisi perencanaan dulu atau perencanaan sekarang. Jadi berupa tim, jadi bukan keputusan satu orang tapi keputusan kesepakatan bersama dalam artian pasti ada ide bahwa kenapa harus ini karena ini karena ini. Nah itu mungkin memadukan beberapa pendapat menjadi satu dan dikeluarlah sebagai suatu pengambil keputusan bahwa keputusannya adalah memilih yang ini. Jadi pasti sudah dipertimbangkan plus minusnya. Nah, silakan mungkin ada yang dijawab. Jadi Ya Bu, saya value coba engineering, ya ingat ya, value engineering itu bukan keputusan satu orang atau dua orang, tapi biasanya berupa tim. Jadi ada namanya tim value engineering. Nah, gitu. saya coba Silakan. jawab Ya, eh, silakan Ibu Fitriani 010. Jalali Bu 010 ya. Ya. Ya, kenapa sampai dipilih fondasi sumuran? Satu itu karena yang pertama keterbatasan anggaran. Hmm. Tapi tanpa mengurangi fungsi jembatan itu sendiri, setelah diadakan survei, struktur jembatan BL itu cocok dengan fondasi sumuran. Hmm. Kalau untuk fondasi tapak dan rakitan itu sebenarnya untuk jembatan yang bentangnya pendek, Bu. Sementara lebar sungai untuk Balingara ini, lebar sungai itu 50 meter. Jadi makanya dipilih fondasi sumuran, Bu. Gitu. Kalau dari kami. Mungkin ada Pak Munkis mau tambahkan dari perencanaan? Terus kalau Kalau dari misalnya kami? dimensinya dirubah sama-sama bore file tapi dimensinya berubah. Kalau dimensi berubah kan biasanya biayanya juga lebih ini. Iya, tapi dari perencanaan itu Bu, dari hasil surveinya itu jembatan Cocoknya BL itu sumuran juga. Cocok, ya sumuran juga cocok. Ya, dari sumuran Bu. Iya. iya. Karena kalau kita pilih pondasi tapak atau rakitan Bu, itu jembatan untuk jembatan bentang pendek Bu, sedangkan sungainya itu lebarnya 50 meter. Iya, iya. Gitu Bu. Karena memang sumuran berdasarkan surveinya cocok
cocok Ya, juga untuk digunakan iya, sebagai iya. pengganti bore pile. Dan bor pilenya itu, Bu. Iya, Bu. Ya, Iya, Bu. sekira itu ada lagi yang mau ditambahkan dari kelompok, saya tidak tahu kelompok berapa. Kelompok keempat, Bu. Oh ya, kelompok 4. Setuju dulu kelompok 4. Ada ya nama kelompoknya ya. Kalau Ya, ada, Bu. tidak ada, mungkin ada feedback dari 042, ada feedback, ada tanggapan ulang maksudnya. Ya, Ya, sudah cukup, Bu. Ya. jadi memang dia sudah survei bahwa memang kenapa dia ganti. Makanya saya bilang tadi tidak mungkin langsung pilih saja. Jadi tahap kreatif dengan tahap analisis di situlah memang tahap yang memang agak-agak ribet sedikit dalam artian butuh pemikiran. Karena disitulah memang tahapan-tahapan yang butuh data dan informasi, ya. Nah, jadi mungkin kelihatannya memang pada saat dipresentasikan cuman ini, tapi sebenarnya ada alasan sebelum dia masukkan ya, tahap-tahap ide itu. Jadi pasti ada. Jadi harusnya diuraikan, tapi kalaupun tidak ya enggak masalah juga. Yang penting apa yang kita inginkan tersampaikan dalam artian prosesnya mulai dari ini kita tahu. Nah, suatu saat nanti kita menghadapi seperti itu, berarti kita sudah bisa melakukan atau mengerjakan. Oke, saya kira itu cukup mungkin ya untuk hari ini. Saya sudah absen, jadi tadi saya sudah screenshot. Ini 31 tadi 31. Berarti 30 yang hadir ya. 30 yang hadir. Jadi mungkin ada 3 orang ya yang tidak hadir. Nanti saya cek siapa-siapa yang tidak hadir. Oke, saya kira cukup untuk hari ini. Jadi minggu depan siap-siap mungkin kelompok yang lain. Eh, kalau bisa sih 2 kelompok. Ini cuma 1 kelompok sudah setengah 10. Ya, jadi mudahan minggu depan kita ada 3 kelompok mungkin yang maju atau 4 kelompok. Ya, oke, saya kira cukup untuk hari ini. Makasih dan mudah-mudahan tambahan tadi terkait dengan mutu ya, kualitas. Ada yang mungkin berminat terkait dengan mutu atau kualitas nanti yang terkait dengan topik penelitiannya. Saya kira cukup dari saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu barangkali kelompok 4 yang sudah selesai ya. Ya penilaiannya jadi tinggal mungkin kelompok selanjutnya. Oke, makasih. Sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Ya, N ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, Bu. Ya.